Di kopiok ini kertasnya. Wah, arisan kali ini yang dapat Bukian. Alhamdulillah. Berarti arisan berikutnya di rumah saya ya. Iya, Bu. Tolong siapin konsumsi yang enak ya. Jangan gorengan doang kayak dulu-dulu. Bisa-bisa saya sakit gara-gara kolesterol. Iya Bu. Nah, arisannya sudah selesai. Saya pamit dulu ya, ibu-ibu. Jangan lupa loh, rencana jalan-jalan kita ke Pantai Sendang Biru. Per orang wajib bayar 350.000. Loh, kok naik sih, Bu? Kan kemarin katanya cuma 150.000. Saya mau upgrade bisnya, Bu, biar nggak panas. Kok banyak banget naiknya sampai 200.000? Nah, penasaran kan? Makanya bayar, Bu, biar bisa nikmatin semua fasilitasnya. Gimana kalau dikurangin sedikit dengan uang kas kita, Bu? Ya gak bisa, uang kas ya buat urusan lain. Kalau mau murah, bisnya harus downgrade. Nggak enak, AC-nya gak dingin. Pokoknya minggu depan, uang harus udah disetor ke saya ya. Tapi, Bu... Apa? Tapi apa lagi? Udah, Bu, jangan dilawan lagi. Gak bakal menang. Mending kita diem aja, biar cepet pulang tuh orang. Ya wes, saya mau pulang dulu. Jangan lupa bayar loh ya. Buset, udah kayak debt collector aja Bu Rini. Jujur Bu, semenjak Bu Rini yang jadi ketua PKK sudah tidak transparan lagi keuangannya. Mending kita ganti ketua aja nanti. Iya ya, mana jarang jalan-jalan. Sekalinya jalan, harganya mahal pol. Wes, ganti aja ketuanya. Kita ganti jadi Bu Atna aja. Kan kemarin Bu Atna juga jadi salah satu kandidat kuat. Iya, Bu Atna, tolong ya. Waduh, gimana ya? Kalau ibu-ibu maunya begitu dan percaya sama saya, insya Allah saya siap-siap saja. Alhamdulillah. Oh, berani-beraninya mereka mau nyingkirin aku. Awas ya, gak bakal aku biarin Bu Atna jadi ketua. Nanti aku gak bisa hedon-hedon lagi pakai uang arisan. Aku harus segera cari cara. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Bu Rini dikenal sebagai ibu ketua PKK yang sangat bawel. Dia rajin menagih uang kas di RT-nya. Jika ada ibu-ibu yang gak bayar karena belum ada uang, pasti Bu Rini akan mempermalukan orang itu di saat arisan. Namun, uang yang harusnya digunakan untuk kegiatan PKK tak pernah mereka rasakan. Yogi! Udah berapa kali Bu bilangin, jangan ikut balapan motor lagi. Gak kapok-kapok apa kepalamu bocor berkali-kali. Loh, ada apa itu? Wah, jackpot. Bisa jelek-jelekin Bu Atna di grup nih. Orang-orang kan mana tahu ya kalau anaknya Bu Atna anak geng motor. Aduh, ibu bawel banget sih. Pengen banget ngatur-ngatur hidupku. Begitu ini kukirim, pasti ibu-ibu gak mau lagi nyuruh Bu Atna buat jadi ketua arisan. Lihat nih ibu-ibu, calon ketua yang kalian pilih orangnya kasar sama anak sendiri. Astagfirullah, tidak baik mengumbar masalah keluarga orang lain. Kalau beneran nakal dan sampean gak bisa ngurusin, mending masukin ke program anak nakal. Saya sama suami memang mau mengirimkan Yogi ke program itu. Mohon doanya ya ibu-ibu semua. Iya Bu, fokus aja ngurusin anak sampean dulu. Urusan kandidat ketua PKK baru nanti-nanti aja. Yes, beberapa sudah hilang respect sama Bu Atna. Tapi kelihatannya posisiku masih belum aman. Aku harus minta tolong ke Mbah Toh. Saya mau minta tolong.
ada pesaing yang mau jadi ketua PKK. Kira-kira ada nggak ya jampi-jampi yang buat orang itu sakit terus? Biar nggak bisa nyalonin diri sampai kapanpun. Ada. Ini kertas jambi-jambinya. Gampang saja. Kau tinggal bakar rambut pesaingmu dengan kertas ini. Dijamin, pesaingmu tidak akan pernah bisa sembuh seperti normal lagi. Wah, terima kasih Mbah. Berapa totalnya? 10 juta saja sudah cukup. Hah? 10 juta? Mahal banget. Kurangilah Mbah. Yuk gak bisa. Mana sini kertasnya? Jangan-jangan. Iya, saya bayar. Saya langsung transfer ini. Mumpung ada uang arisan ibu-ibu. Gimana ya cara dapetin rambutnya? Bu Rini, permisi. Saya mau minta tolong. Saya mau melakukan pinjaman pakai kas simpan pinjam. 2 juta aja cukup, Bu. 2 juta? Enak aja, nggak ada. Bukian ini loh, sering nunggak uang arisan, nggak bisa melakukan pinjaman. Hah? Sejak kapan ada syarat itu? Yang bener aja dong, Bu. Kan kas simpan pinjam itu bisa dipakai sama semua warga RT kita. Kenapa sekarang nggak bisa? Aduh, ibu ini tahu apa? Gak sesimpel itu cairin simpan pinjam. Wis talah Bu, orang kayak sampean juga mana paham. Apa maksud sampean? Bu Rini, uang arisan saya kok gak cair-cair? Sama ini kita kapan jalan-jalannya? Kok gak ada kabar lanjutan? Aduh, uangnya kan ku pakai buat bayar Mbah Tok kemarin. Sabar ya Bu, nanti saya kabarin sesegera mungkin kok. Uang arisannya ibu talangin dulu ya, nanti saya ganti. Emang uang kas arisannya pada kemana? Hash, ribet kalau saya harus jelasin semuanya. Pokoknya tolong talangin dulu ya. Udah Bu, saya sibuk. Habis ini perlu ke tempat saudara saya. Wes ya, hus pulang sana. Jangan kabur. Sini, Bu. Mana rincian uang arisan kita? Oh, minta dipacul ini kepalanya. Berani-beraninya ya ngancam. Saya laporkan ke polisi baru tahu rasa. Udah Bu, udah. Kita pulang dulu aja. Selama beberapa hari, Bu Rini kerap menjauhi ibu-ibu yang menagih uang arisan. Bu Rini terus memikirkan bagaimana caranya agar dia mendapatkan beberapa helai rambut dari Bu Adna. Duh, waktunya pemilihan bentar lagi. Aku harus segera mengambil rambut Bu Adna. Apa aku langsung ke rumahnya aja ya? Iya deh, iya. Daripada aku stres diam di rumah kayak gini. Bu Adna, permisi. Loh, ada apa Bu Rini? Tumben kesini. Anu Bu, saya mau nanya soal program anak nakal. Kebetulan ponakan saya ada yang mau dimasukkan ke sana. Oh, iya. Mari Bu, masuk sini. Kira-kira biayanya berapa ya Bu? Gratis kok Bu. Itu kan program pemerintah. Aduh, gimana ya rambutnya? Saya ambilkan minum dulu ya Bu. Nggak usah Bu. Anu Bu, ada laba-laba di rambut sampean. Gimana Bu? Sini, saya ambilkan. Aduh, gimana Bu? Udah. Udah. Ya udah ya Bu, saya pulang dulu. Saya lupa jemur baju. Loh, udah Bu nanya-nanyanya. Aneh banget sih Bu Rini. Yes, akhirnya dapat juga. Bagus deh, nanti malam tinggal ku bakar aja. Sekarang aku mau unboxing paketku dulu. Malam itu, Bu Rini membakar rambut dan kertas jampi-jampi yang diberikan oleh Mbah To. Dia tak sadar jika rambut yang dia bakar adalah miliknya sendiri. Hingga keesokan harinya,
Aduh, kok gatel banget ya? Aduh, ih, apa ini? Apa ada tungaunya ya? Aduh, gatel. Mukaku, badanku, kenapa ini? Aduh, sakit, gatel. Ih. Bah, kenapa saya yang kena? Pasti jambi-jambinya salah ini. Kalau ini jelas kesalahanmu sendiri, bukan tanggung jawabku. Tolong sembuhkan saya, Mbah. Tidak bisa, ini penyakit yang tidak bisa sembuhkan. Kan kau sendiri yang minta. Dah sana, pasienku yang lain mau datang. Bu Rini, sampai ini kemana aja? Mana sini buku-buku arisan? Sekarang Bu Atna yang jadi ketuanya. Nanti ya, saya masih ada urusan. Sampean sakit, Bu. Kok tumben pakai syal? Halah, acting doang ini. Tolongin saya, Bu. Sampean kenapa, Bu? Kok bisa kayak gini? Maafkan saya. Sebenarnya saya sudah nilep uang PKK. Saya pakai uangnya buat hedon, kepentingan diri saya sendiri. Saya kemarin ingin menyelakai Bu Atna, Astagfirullah. tapi malah kena getahnya sendiri. Saya menyesal. Maafkan saya, Bu. Tolong bantu saya. Istighfar, Bu. Setelah Bu Rini menceritakan semuanya ke ibu-ibu yang lain, mereka yang mendengarkan memutuskan untuk berjaga jarak dengannya. Bahkan banyak juga yang semakin membencinya. Namun Bu Atna masih mau membantu Bu Rini untuk berobat ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong bantu Bu Rini untuk kembali normal. Ibu bertobat sungguh-sungguh saja kepada Allah. Niscaya penderitaan ibu di dunia dan akhirat bisa berkurang. Apa cuma itu caranya, Pak Ustadz? Iya, Bu. Oleh karena itu, lebih baik jangan bermain dengan kekuatan gelap, karena mahal bayarannya. Baiklah, Pak Ustadz. Mohon bimbingannya ya. Bu Rini sudah memantapkan hatinya untuk bertobat. Walau begitu, tidak serta-merta menghilangkan stigma buruk akan dirinya di warga sekitar. Kini Bu Rini pun menjalani hidupnya sendirian, terisolasi dari para warga. Nak, jangan deket-deket. Nanti kena santet loh. Mau satu badanmu nanan. Ye, gak mau, Bu. Pokoknya kalau main jangan kesini. Jauh-jauh dari rumah Bu Rini. Iya, Bu. Walau warga masih susah untuk memaafkan Bu Rini, beliau tetap tabah dan tetap berusaha memperbaiki diri. Dia kini aktif dalam memilah-milah sampah untuk bank sampah yang diadakan di RT-nya setiap minggu. Para warga yang melihat ketulusan Bu Rini mulai menyapa, bahkan beberapa ada yang mengirimkan jajanan saat Bu Rini sedang bekerja.